Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan presentasi saya yang berjudul macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah mahdah atau ibadah khusus, ialah ibadah apa saja yang telah ditetapkan Allah, baik tata cara dan perinciannya, yang berupa sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdah, ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah, yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas. Selanjutnya itu macam-macam ibadah mahdah. Yang pertama yaitu sholat. Sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut syarat dan hukum tertentu. Perintah sholat ini ditegaskan dalam Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9, Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 18, dan Quran surat 22 Al-Hajj ayat 77. Yang kedua itu zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu. Perintah zakat ini terdapat dalam firman Allah Quran surat keempat An-Nisa ayat 77. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Perintah puasa ini terdapat dalam firman Allah Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183. Dan yang terakhir yaitu haji. Haji merupakan amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah, yang dilakukan dengan ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah menurut syarat dan rukun tertentu. Perintah haji ini terdapat dalam firman Allah Quran surat ketiga Ali Imran ayat 97. Yang selanjutnya yaitu macam-macam ibadah ghairu mahdah. Pertama itu salat subuh dengan kunut atau tidak. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki bahwa kunut salat subuh tergolong hal sunnah, dasarnya adalah hadis riwayat Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad senantiasa melakukan kunut pada salat subuh sampai beliau meninggalkan dunia, hadis riwayat. Yang kedua itu zikir dan bersalat dalam keadaan apapun guna mendekatkan diri dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga itu itikaf atau berdiam diri di masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu wakaf atau memberikan sebagian harta yang kekal zatnya kepada suatu badan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima yaitu sedekah dengan memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan Allah di akhirat. Hikmah ibadah dan kesimpulan. Hikmah ibadah yang telah saya lakukan bahwa dengan melakukan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, saya merasa diri saya lebih tenang. Bisa menjalaninya dengan ikhlas menjadi wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya. Dengan ibadah juga saya bisa mendoakan kedua orang tua saya, dan dengan ibadah ini pula saya bisa membedakan mana hal yang baik ataupun dilarang oleh Allah. Dengan demikian, bahwa ibadah telah mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk syukur, ketaatan, keimanan, dan rasa terima kasih untuk menghasilkan kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Demikianlah pemaparan presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.